masih dengan topik yang sama, yakni tentang Muhammad KC, saudara kita, saudara seperjuangan dalam pemberitaan Injil di Indonesia, yang baru saja kita dapatkan kabar yang cukup mengejutkan, yang mana Muhammad KC dikabarkan dipukul oleh seorang yang berpangkat jenderal dan dikatakan jenderal bintang 2. Ini luar biasa ini teman-teman. Untuk sekelas Muhammad KC harus turun tangan seorang jenderal untuk melakukan penganiayaan. Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian, saya ucapkan salam sadar. Salam sadar Indonesia. Salam sadar saudara-saudaraku. Saya harus promosikan ucapan salam sadar. Karena apa? Ada banyak hal yang selama ini perlu kita sadari bersama. Ada banyak hal yang perlu membuat kita harus buka mata. Kita harus menyadari bahwa ada banyak hal yang selama ini kita tidak ketahui. Tetapi melalui peristiwa Muhammad KC menyadarkan kita sekalian bahwa ada hal yang perlu kita benahi di bangsa dan negara kita ini. Itulah dia mengapa berita ini perlu diangkat teman-teman. Meskipun sebelumnya berita ini pernah didiamkan. Karena apa? Karena perbuatan penganiayaan terhadap Pak Muhammad KC itu sudah terjadi pada tanggal 25 Agustus. Tetapi baru saja tanggal 17 September polisi buka suara dan memberikan konferensi pers terkait dengan kebenaran berita bahwa Muhammad KC benar adanya mengalami penganiayaan. Salam sadar. Saya ucapkan kepada penonton Kanuru, kepada semua orang yang mendukung, mendoakan Pak Muhammad KC, salam sadar. Salam sadar Indonesia. Sadarlah, sadarlah saudara-saudariku. Oke. Sekarang langsung saja kita lihat dulu konferensi pers dari kepolisian yang ternyata ini sudah dilayangkan beberapa waktu lalu, tetapi rupanya ini tidak terlewatkan oleh saya tidak tahu mengenai ini. Saya baru saja lihat videonya. Oleh karena itu di bagian ini kita coba dengarkan apa yang polisi sampaikan terkait dengan berita yang tersiar bahwa Pak Muhammad KC mengalami penganiayaan di Bareskrim Polri. Yang katanya, konon katanya, kata Upin Ipin, konon katanya, di tempat Bareskrim Polri adalah tempat yang aman. Karena itu yang dikehendaki oleh MUI, ayo segera tangkap Muhammad KC, supaya dia bisa aman di tangan polisi. Kalau dia masih di luar, saya tidak tanggung jawab. Kami tidak menjamin Muhammad KC bisa aman, kata mereka. Sebaiknya segera ditangkap supaya dia bisa aman. Tapi yang terjadi adalah Muhammad KC tidak aman di tempat yang disangka aman. Muhammad KC telah diadili sebelum menjalani proses pengadilan yang sesungguhnya. Muhammad KC mengalami pengadilan justru dari seorang jenderal berpangkat 2. Ini sungguh sebuah ironi. Kejadian ini terjadi tepat di rumah dari para penegak hukum. Terjadi tepat di tempat yang selama ini kita harapkan, tempat di mana kita bisa aman. Dan ironinya dilakukan oleh seorang yang seharusnya menjadi pengaman, pengayom kepada masyarakat. Wow, ini sebuah ironi yang sungguh-sungguh kita perlu tanyakan kepada setiap rumput yang bergoyang di luar sana. Oke, kita dengarkan dulu seperti apa konferensi persnya, teman-teman. Bareskrim Polri telah menerima satu laporan polisi, yaitu LP nomor 0510-8 Romawi /2021 Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor
melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti, laporan polisi ini telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentunya akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu saja dapat disampaikan. Pastikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih. Kalian, ya. Terkait kasus saksi Bangka kan sudah 1 bulan, ini sudah ada perkembangan apa, sudah ada penambahan juga kan dari Bareskrim? Iya, memang sudah mendapat backup penuh dari Bareskrim. Tim pun masih bekerja dan mudah-mudahan akan ada perkembangan positif ke depan. Ya. Tapi sekarang. Oke, sebelum kita lanjut dari informasi ini di video ini teman-teman kita dapat beberapa catatan terkait dengan kasus dari penganiayaan terhadap Pak Muhammad KC. Ternyata Pak Muhammad KC sudah melayangkan surat laporan bahwa dirinya itu mengalami penganiayaan pada tanggal 26 Agustus. Artinya di tanggal 25 Agustus itu ia mengalami penganiayaan. Karena tanggal 24 Agustus Pak Muhammad KC itu tiba di Bareskrim. Sehari setelah itu dia mengalami penganiayaan dan tanggal 26 dia memberikan surat untuk menyatakan, melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya. Tetapi surat itu nampaknya tidak diresponi atau tidak, atau seperti apa ceritanya saya tidak tahu, karena semenjak daripada tanggal itu tidak ada pemberitaan ke media atau tidak ada pemberitaan keluar. Justru berita yang kita dapatkan adalah sesuai dengan catatan Detik menuliskan bahwa berita yang terendus oleh wartawan bahwa Pak Muhammad KC mengalami penganiayaan itu dikatakan hoax. Ya. Lalu semenjak daripada 1 September berita itu dimuat oleh Detik News sampai kepada tanggal 15 Agustus, 15 September maksud saya, atau 15 atau 16 September ketika Pak Yosep Paul Sang atau JPZ memberikan sebuah video yang cukup viral. Pernyataan di dalamnya menyatakan bahwa ia mendapatkan kabar Muhammad KC dianiaya di Mabes Polri, lalu kemudian dia melanjutkan siaran di hari selanjutnya, ia memberitahukan bahwa Pak Muhammad KC ternyata benar dianiaya dan pelakunya adalah seorang oknum jenderal. Lalu kemudian di tanggal 17 September lah berita ini muncul, yaitu kita lihat dalam video ini yang dimuat di channel ini adalah sebuah press release dari kepolisian untuk memberitahukan bahwa itu benar adanya dan mereka sedang bekerja untuk melakukan penyelidikan. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi ini saya sedang bertanya-tanya, apakah semenjak tanggal 26 Agustus ketika Pak Muhammad KC melaporkan bahwa ia dianiaya oleh sesama rekan tahanan itu, sudah ada tindakan medis yang dilakukan? Saya belum tahu. Nanti kita lihat perkembangannya. Semoga saja semenjak dari penganiayaan itu ada tindakan medis yang dilakukan untuk bisa menolong Pak Muhammad KC. Kalau tidak ada, ini perlu dicari tahu oleh para kuasa hukum. Kita berharap para kuasa hukum dalam hal ini sungguh-sungguh bekerja untuk cari tahu apakah semenjak mungkin perlu dicari tahu dulu mengapa beritanya ini bisa lama baru muncul. Kenapa baru muncul pada tanggal 17 September?
Sementara kejadian penganiayaan itu terjadi pada tanggal 25 Agustus. Lalu kemudian kedua yang perlu dicari tahu juga oleh para kuasa hukum pengacara dari Pak Muhammad Kc adalah tolong cari tahu apakah sudah ada tindakan medis, misalnya melakukan visum atau perawatan. Karena saya dengarkan di dalam video Pak Joseph Paul Sang, nanti kita akan dengarkan bahwa ia dipukuli itu sampai babak belur, bahkan dalam video itu Pak Joseph Paul Sang minta maaf, ini saya harus katakan, bahwa Pak Muhammad Kc juga wajahnya itu dilumuri tai. Saya nggak tahu siapa pelakunya. Semoga saja pelakunya bukan Pak Jenderal ini. Kalau sampai pelakunya Pak Jenderal ini, aduhai. Ya, tapi katanya ada 3 pelaku. Jadi dalam hati kecil saya berkata, tidak mungkinlah Pak Jenderal sampai mengotori tangannya, mengambil tai begitu. Tetapi sebenarnya dia sudah mengotori tangannya dengan memukul seorang anak bangsa yang tidak berdaya. Itu sudah mengotori tangannya. Oke, kita coba dengarkan pertanyaan-pertanyaan kritis dari para wartawan, teman-teman. Pastikan Anda mendengarkan baik-baik karena pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan yang penuh beberapa informasi yang dapat kita simak atau kita dengarkan bersama. Sekarang masih berjalan semuanya. Dan memang sudah mendapat backup penuh dari Barreskrim untuk penuntasan kasus di Subang tersebut. Nanti kita tunggu. Iya, katanya ada backup penuh dari Barreskrim untuk menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap Pak Muhammad Kc. Ya, kita harap begitu ya, meskipun ini terlambat untuk mereka memberikan konferensi pers, tetapi kita sungguh-sungguh berharap mereka benar-benar bekerja ya dan menuntaskan apa motif dari Pak Jenderal melakukan hal ini. Karena ini tidak ada konflik personal dengan Pak Muhammad Kc. Saya yakin tidak ada persoalan pribadi. Lalu apa motifnya? Ini perlu dicari tahu. Sudah semakin mengerucut Pak, dari barang bukti lalu dari keterangan saksi sudah mengerucut ke tersangka. Ya, mudah-mudahan saja kita lihat perkembangan ke depan. Ketika nanti sudah ada tersangkanya, pasti publik akan tertunggu saja. Ya. Yang pasti Barreskrim telah membackup penuh untuk penuntasan pengungkapan kasus di Subang tersebut. Ya. Sudah 1 bulan ini Pak. Tapi belum terungkap juga. Kemudian apa sih Pak yang jadi kesulitan dari pihak kepolisian Pak sampai menunjukkan dari 1 bulan? Ya, tentunya ini kan masalah yang kompleks ya. Penyidik harus betul-betul meyakinkan ketika mengungkap satu kasus, apalagi sampai memunculkan tersangkanya, ini melalui proses yang panjang. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga bisa kita menunjuk salah seorang bisa menjadi tersangka. Bukti-bukti inilah yang sekarang dikumpulkan oleh penyidik. Lama ya. Tentunya dengan cara-cara yang ilmiah untuk pembuktian ini. Ya. Karena memang tidak. Ya. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti katanya dengan cara yang ilmiah. Ini memang lama teman-teman untuk pengumpulan bukti, sehingga memang memakan waktu cukup lama. Jadi saya mengertilah kalau sampai memakan waktu dari tanggal 26 Agustus dan sampai tanggal 17 September baru ada press release ini dari kepolisian. Ya, kita maklumi karena mereka memang sedang mengumpulkan bukti ilmiah katanya. Jadi kita maklumi untuk hal itu ya. Teman-teman bersabar ya, setelah ini kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Joseph Paul Sang terkait dengan penganiayaan ini. Nanti teman-teman akan mendengarkan sendiri. Kita lanjutkan dulu. Mudah untuk mengungkap itu, perlu ketelitian, perlu keyakinan. Pelapor itu Muhammad Osman yang tadi Pak. Ya. Itu tuh dia siapa dan dugaannya itu maksudnya terjadi penganiayaan di dalam hutan atau di mana? Ya betul. Dia salah satu tahanan di Barreskrim Polri ya. Dan yang melakukan penganiayaan diduga adalah sesama penghuni atau tahanan dari Barreskrim Polri. Satu sel gitu Bang. Iya, di sel kan ada perkamar seperti itu. Ya. Mungkin pengawasan dari tahtinya itu gimana Pak? Ya nanti kita teliti lagi. Sampai terjadi seperti yang jelas, memang terjadi penganiayaan, sudah proses penyidikan, dan kita tunggu saja untuk menentukan tersangka. Ya. Ya, oke, rekan-rekan sekalian, yang penting ini Pak terkait ini Pak, ini yang minta nakes untuk dijaga lebih di sana Pak, di Papua. Itu
Nah, itu dia teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh kepolisian dalam hal ini dalam video ini, teman-teman, kita dapatkan beberapa informasi. Memang ada upaya dari wartawan untuk mencari tahu mengenai siapa pelakunya, apakah sudah ada namanya, apakah sudah jelas identitasnya. Tapi rupanya Pak Polisi juga dengan bijak menjawab bahwa memang belum diberitakan, nanti akan diberitakan begitu. Tetapi dia sampaikan bahwa pelakunya adalah sesama narapidana. Lalu sekarang kita akan lihat teman-teman, siapakah ini sesama narapidana? Ya, sebelum itu kita dengarkan dulu video dari Pak Paul Zhang terkait dengan pengakuannya bahwa Muhammad Kc ini mengalami penganiayaan. Ya, oke, kita mulai dari sini. Nanti penjara dikebukin mau dibunuh begitu, ya kan? Oke, jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1. Wow. Salam sabar saya ucapkan untuk kamu yang mengatakan Paul Zhang ini melakukan pembohongan. Salam sadar, ternyata Nabi ke-26 ini membuktikan kualitasnya bahwa dia adalah sungguh-sungguh Nabi yang punya penglihatan ke depan, teman-teman. Karena memang itulah kerjaannya Nabi, dia dapat menubuatkan sesuatu ya. Jadi Nabi ke-26 dalam hal ini terbukti benar. Salam sadar. Anda yang menyaksikan siaran ini like dulu dong ya. Kalau Anda fans dengan Joseph Paul Zhang, like dulu videonya supaya video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube kepada lebih banyak penonton. Oke, kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Pak Paul Zhang. Itu ya. Jadi ceritanya begini. Aceh itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Karena kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain, nggak bisa karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya ini ceritanya begini. Aceh kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang sudah sendirian ternyata memang sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya Aceh. Wow. Nah, terus orang ini masuk dibuka kuncinya selnya Aceh ini. Pasti kerjasama dengan oknum polisi yang kurang ajar ini, yang bekas ini tadi nanti ya. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. Tinggi Aceh besar. kan kecil gitu kan, timpang begitu kan. Ingat ya, ciri-cirinya teman-teman, Nabi ke-26 ini udah tahu duluan ya, bahwa ciri-cirinya itu tinggi besar katanya. Ini belum dibuka loh. Ini belum dibuka oleh kepolisian pada waktu itu. Jadi ini hebatnya Nabi 26. Dia tahu orangnya itu tinggi besar katanya. Oke. Mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wow. Nah, Aceh kan nggak ngerti. Dia kan bukan orang-orang yang gaul macam kita ya kan. Nggak tahu, aku kubrak. Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya. Dia jenderal polisi terkenal. Nah, dia ajak beberapa temannya, hajar dikacau, terus belum dihajar rame, belum dia suruh tanda tangan Aceh. Disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena laporan nanti ada konsekuensinya segala macam itulah surat. Wow, ini informasi lainnya yang teman-teman perlu catat ya, bahwa menurut perkataan dari Joseph Paul Zhang adalah si jenderal ini bersama dengan teman-temannya setelah mereka pukul Pak Muhammad Kc katanya, lalu mereka menyuruh Pak Muhammad Kc itu untuk menandatangani sebuah surat. Ini sadis nggak ini teman-teman? Sadis ya, ini seperti sebuah skenario di film-film action itu ya teman-teman ya. Wah, gubrak, pupak, bung. Wah, setelah udah bonyok katanya itu disuruh tanda tangan sebuah surat. Wah, ini Nabi ke-26 udah tahu nih yang tentang begini nih. Disuruh tanda tangan katanya surat itu adalah isinya supaya jangan lapor katanya. Tetapi luar biasa Pak Muhammad Kc punya keberanian teman-teman. Ya, ini adalah bentuk dukungan doa dari teman-teman saya yakin, sehingga dia punya keberanian meskipun dia tanda tangan, tetapi pada akhirnya dia melaporkan teman-teman. Jadi melanggar tanda tangan terhadap surat itu. Tapi ini sebuah hal yang sangat-sangat keji menurut saya. Bayangkan seorang yang pernah ikut pendidikan kepolisian, pernah ikut pendidikan bagaimana mencintai warga negara Indonesia, menjaga, melindungi warga negara Indonesia, tetapi tega melakukan perbuatan keji seperti ini.
mau mengotori tangannya. Bayangkan ini jenderal bintang 2 teman-teman. Nanti kita akan lihat juga bagaimana profil daripada orang ini, bahwa ternyata memang pernah bekerja di Bareskrim juga teman-teman. Tapi dia mau mengotori tangannya, memukul seorang Pak Muhammad Kc yang bukan seorang teroris, bukan seorang pembunuh, yang bukan seorang koruptor, dan bukan juga pembela seorang koruptor, bukan. Ya, dia hanya kemungkinan hanya keselip dalam kata-katanya, tetapi kok tega melakukan hal ini teman-teman. Ini sungguh-sungguh tak bisa dipercaya teman-teman. Itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh. Itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Terus dihajar habis-habisan di KC itu, di dalam itu. Nah, habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Waduh. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Waduh. Nah, kasihan ya. dihajar. Wah, sudah babak belur dia, ya kan? Wah, ngeri itu. Wah, habis babak belur begitu, pingsan. Waduh. Ya, kasihan. pingsan, pingsan. Iya. Wah, rupanya disiram air, dihajar lagi. Waduh. Bangun, dihajar lagi. Waduh. Wah, kasihan. ngeri saudara itu. Kasihan. Wah, ini ternyata yang bukain ini kan anak buahnya si bekas jenderal ini, saudara. Wow, ini informasi yang terbaru. Yang buka hal ini katanya anak buahnya dari bekas jenderal ini. Jadi bekas jenderal ya, memang ini pernah jenderal dan kayaknya ada kasus sehingga dia sekarang tinggal bekas jenderal. Jadi itu yang buka teman-teman. Oke, kayaknya teman-teman juga sudah penasaran seperti apa profil daripada orang ini. Bagaimana kalau kita lihat dulu? Kita lihat dulu informasinya ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya sambut dulu sahabat saya Pak John Nelson JR Timor Entertainment. Shalom saudaraku. Gimana? Shalom, abangku. Ya. Shalom. Salam sadar, Bang. Salam sadar. Betul. Kita perlu promosikan ini. Salam Ya. sadar. Salam sadar. Oke. Kenapa kita harus Ya. katakan salam sadar? Silakan, Bro. Bang Kanuru, mohon maaf sebelum saya meresponi ini, Bang. Saya tadi ini teman-teman Muslim yang dengar juga, yang nonton ini bukan saya mau berbohong atau apa ya. Tadi saya sempat lihat Bang. Iya. Audionya terputus, saudaraku. Coba ulang lagi. Bang, jelas Bang? Nah, bagaimana? Oke. Ya. Tadi saya sempat lihat dari channelnya Bang Nandar ya. Saya suka, makanya beliau menyuarakan ini juga. Tapi beliau buat tapi dengan tema bahwa... respon dia. Halo Bang? Iya, nggak usah respon manusia itu, kita langsung. Nggak, maksudnya cuma lihat Bang, temanya dia adalah penghina, penganiaya Muhammad Kc adalah agamanya apa. Nah, dari saya lihat komentar tuh frame-nya orang Kristen, jadi Oten sama Oten baku hajar di dalam penjara. Nah, terus mereka bilang kita mengklaim kita menuduh, katanya kita menuduh MUI, kita menuduh ke Polri dengan tidak berdasar. Saya mau katakan teman-teman semua, kita berdiri di sini, kita nggak menuduh MUI, kita mau bertanyakan kenapa di tempat seperti tadi Bang Kandur sudah bilang di pembukaan, kenapa di tempat yang aman, di tempat yang harusnya mengayomi masyarakat, kok bisa Bapak Muhammad Kc bisa dihancurkan sedemikian rupa. Nah ini goal pointnya, bukan kepada agama yang kita serang loh teman-teman ya. Mau jangan sampai salah lah, karena agama kalian buta hatinya. Ini nggak demikian. Kenapa sang jenderal harusnya dia yang melindungi Pak MKC dari kerumunan massa yang di luar, tapi di dalam rutan sendiri beliau dihajar habis-habisan. Nah ini loh Bang Kandur yang saya mau katakan dulu. Iya kan Bang Kandur, sepakat gak pokoknya apa yang saya sampaikan ini Bang? Betul, kita perlu luruskan ya, bahwa ini bukan masalah agama siapa dan agama siapa. Waduh, ini sudah mulai menggiring opini sehingga membenturkan sesama anak bangsa. Kita melihat kasus ini pada oknumnya, pada oknum pelaku ini, ya terlepas benar. Ya, bukan masalah agamanya siapa. Dan kita bahkan mendorong supaya kepolisian nanti mengusut tuntas motifnya apa. Itu yang kita perlu. Saya setuju Bang Kandur, ya seperti itu. Ya. Karena kita nggak melihat agamanya, kalau memang dia ini adalah seorang Kristen ya. Sekarang motifnya apa? Iya, diproses dianya kan gitu. Pribadi diproses orangnya.
Iya, lalu apakah ada tuduhan termasuk hal-hal begitu? Kalau ada indikasi dia disuruh oleh siapa? Ya ini perlu ditelusuri dan perlu dibuka oleh kepolisian hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai ditutup-tutupi seperti hal yang kita lihat ini ada sebuah kejanggalan ya, karena laporan dari Pak Muhammad Aceh itu sudah masuk tanggal 26 Agustus. 26 Agustus. Baru tanggal 17 ada informasi dari kepolisian membenarkan bahwa memang Pak Muhammad Aceh mengalami penganiayaan. Nah, hal-hal begini yang kita minta. Bukan Mas melihat agamanya begitu ya. Ya. Jadi betul Bang Nur. Nah, ini dulu ya teman-teman semua. Soalnya kelihatannya seperti itu Bang. Mereka meng-frame bahwa kita ini oten-oten ini waduh nggak melihat dengan menyeluruh. Kita berbicara tadi Bang Nur membahas itu sudah conference pers bahwa benar Bapak Napoleon adalah yang melakukan penganiayaan tersebut ya kan, dari detik.com, bukan sumber yang abal-abal. Ya terlepas dari mungkin channel yang lain membahas itu frame, enggak. Tapi yang dibahas oleh Bang Kanuru di channel ini adalah demikian adanya. Demikian Bang Kanuru. Salam sadar, Tapa Jadi. Salam sadar, Bang. Salam sadar, Bang Tapa Jadi. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ini mengenai berita ini ya. Ya, dari sini. Ya, dari sini beritanya. Silakan Bro YNR bantu baca ya judulnya. Saya naikkan dulu Bang ya, belum naik Bang. Belum kelihatan di layar. Oh ya, oke. Ya. Ini Bang ya. Ya. Breaking news, pelaku penganiayaan Muhammad Kaceh di rutan Bareskrim ternyata Irjen Napoleon Bonaparte. Wah. Jadi ini bukan kita yang sebut ya, tapi ini di Tribun. Ya. Dan berita ini dimuat pada 18 September pukul 11.46 WIB. Ya, berarti kan baru. Baru hari ini. Oh, ini rupanya orangnya ini. Wah, ini dia orangnya. Ini ngeri badannya nih. Badannya ngeri. Coba kita perbesar ya. Wah, matanya juga ngeri. Jadi ini membenarkan apa yang dikatakan Pak JPZ tadi ketika ia katakan orangnya itu tinggi besar. Waduh, bayangkan ini ya, teman-teman lihat orangnya ini besar, memukul Pak Muhammad Kaceh yang kecil. Orangnya tinggi besar. Kok tega ya? Waduh, orang ini motifnya apa coba punya kebencian begitu besar kepada Pak Muhammad Kaceh? Coba dibaca lagi beritanya, Bro. Identitas pelaku, coba. Oke. Bro Nelson lagi keluar ya. Identitas pelaku penganiayaan YouTuber Muhammad Kaceh di dalam rumah tahanan atau rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan akhirnya terungkap. Pelaku adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Yes. Sorry Bang, saya punya jaringan terganggu tadi. Oke. Diketahui Irjen Napoleon Bonaparte merupakan terpidana kasus dugaan suap dari Joko Chandra yang kini mendekam di rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Waduh, rupanya ini adalah terpidana juga teman-teman. Terpidana kasus dugaan suap dari Joko Chandra katanya. Jadi orang ini adalah tahanan juga. Jadi benar ya yang polisi katakan bahwa memang ini adalah sesama tahanan katanya. Nah, hanya kita belum tahu motifnya apa ini kok. Motifnya apa nih seorang jenderal mau mengotori tangannya memukul seorang Muhammad Kaceh yang tidak berdaya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Lokasi yang sama dengan tempat penahanan Muhammad Kaceh. Oh, ada di lokasi yang sama. Saya dengar-dengar bahwa orang yang ditahan di Bareskrim Polri itu bukanlah orang biasa-biasa katanya, teman-teman. Biasanya itu orang yang punya kasus yang besar, kasus yang luar biasa kategori kasusnya. Ini jawaban dari Brigjen Andi Rian Jadi. Ya betul, pelaku penganiayaan. Jadi ini jawaban polisi ya yang ditulis oleh media. Ya betul, dalam kurung pelaku penganiayaan Muhammad Kaceh adalah Napoleon Bonaparte. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jadi saat dikonfirmasi Sabtu 18 September 2021. Jadi ini sumber dari kepolisian sendiri teman-teman ya. Jadi bukan dari para YouTuber, bukan. Sementara itu Karopenmas
Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hurtono menambahkan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Wah, lama ya mereka mendalaminya, karena laporan dari Pak Muhammad KC itu tanggal 26 Agustus, jadi lama sekali waktunya ya. Hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polri. Oh, belum ada. Jadi baru dugaan ini teman-teman ya. Penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun pidana dan penjara 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan kepada Irjen Napoleon Bonaparte. Ex-Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Perhatikan ya. Ini adalah ex, dia mantan ini teman-teman, mantan Divisi Hubungan Internasional. Wah, ini bukan orang ecek-ecek ini teman-teman. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ini jenderal ini. Ini dia Humas internasional. punya posisi luar biasa ini Divisi Hubungan Internasional. Dan di sini dikatakan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Wah, ini tindak pidana. Korupsi secara bersama-sama. Oh, tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Berupa penerimaan suap dari Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Oh, rupanya orang ini terima suap, teman-teman. Iya. Jadi orang ini terima suap dari Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Jadi seharusnya orang ini yang digebukin ini, dia terima suap. Berarti ini polisi yang nggak benar ini sebenarnya nih. Harusnya dia yang digebukin di sana. Tapi dia yang menggebukin orang. Dia menggebuki Muhammad KC bukan karena Muhammad KC itu suap, terima suap atau korupsi. Waduh. Enggak. Harusnya orang ini yang kena dari ini, kan? Karena dia ya. Harusnya. Nah, bagaimana tanggapan Anda ketika melihat profilnya? Nanti kita lihat lagi berita lainnya terkait dengan ini sebagai ya apa namanya ya. Pertama tadi yang dibilang oleh Bro YNL jadi kan ada channel-channel muslim ya, kita anggap aja itu memang tidak tahu berita gitu. Tapi dianggapnya jangan ulangi itu lagi. Kita fokus ke ini orang ini saja. Ya, kalau saya melihat sih sebenarnya harusnya si Irjen Pol ini yang harus tahu diri gitu nih. Dia yang mengalami penghukuman karena kesalahannya sendiri yang begitu berat. Tapi tega-teganya menganiaya orang yang sudah sakit begitu, yang apa gitu, yang notabene kesalahannya juga masih harus diproses begitu. Betul. Ini lucu sekali gitu. Kacau ini. Betul. Baik. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut, kita lihat profil dari orang ini. Iya, profil. Ya. Ini profil dari Napoleon Bonaparte ini. Sejak menjadi ini profil Irjen Napoleon Bonaparte, pelaku penganiayaan Muhammad KC terdakwa kasus Joko Chandra. Sejak menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu pada 2006 silam, karir Napoleon semakin melesat. Oh, jadi ini orang ini pernah jadi Kapolres di Ogan Komering Ulu tahun 2006, teman-teman. 2 tahun setelahnya, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan. Wow, cepat ya. Jadi wakil di sini. Tak lama kemudian ia dilantik menjadi Direktur Reskrim Polda DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009. Kemudian pada tahun 2001, Napoleon dipanggil untuk bertugas di Mabes Polri. Ia mewakili karirnya di Mabes Polri sebagai Kasubdit 3 di Ditipidum Bareskrim Polri. Wow, berarti ini orang dalam sebenarnya ini teman-teman. Dia ini adalah anggota juga di Bareskrim. Makanya ini terjawab sudah apa yang dikatakan oleh Pak Pauzang tadi. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kunci katanya. Wah, gimana itu dia rumah dia, orangnya di situ, tugas di situ, ya wajar aja kalau dia dapat kuncinya. Gimana? Ya iyalah, wajar lah. Ya, oke. 2 tahun berselang ia dilantik sebagai Kabak Bindikdit Akademik
Akpol. Wow, berarti dia juga ada di akademik Akpol ini teman-teman. Melatih orang juga sebenarnya. Ini dia pendidik juga sebenarnya ini. Ya. Lalu tahun 2016 ia memulai karir bagian Interpol. Wah, ada di bagian Interpol juga nih. Pertama kali ia menjabat sebagai Kabak Konvinter Set NCB Interpol Indonesia Divhub Bintar Polri hingga menjadi SES NCB Interpol Indonesia pada tahun 2017. Wah, ini dilansir dari kompas.com. Oke, gimana pendapatnya teman-teman? Ini adalah orang Baris-Krim juga. Kira-kira itu informasi tambahan tadi. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi ke-26 ya, itu benar-benar dari sumber itu, belum nggak asal bicara dan berkor-kor dari YouTube-nya itu gitu, dan itu disuarakan keras kan, sehingga hal ini boleh terbuka juga sih, membantu sekali gitu. Nah, ini menjadi miris. Jadi kalau ada media mengatakan, oh nggak mungkin, kunci segala macam, nah ini buktinya bahwa Sirjan ini rupanya orang dalam gitu kan. Nah, orang dalam. Ini semua miris sekali gitu. Iya. Jadi di tempat itu nggak aman ya? Berarti nggak aman. Berarti kali ini MUI meleset, Bah. MUI kecolongan, Bah. Kecolongan, karena MUI yang bilang kan, ayo segera tangkap Muhammad Kc. Kalau tidak, kami tidak jamin nyawanya bisa selamat kalau ada di luar katanya. Tahu-tahunya di dalam nggak aman, teman-teman. Waduh, nggak aman. Oke, sekarang kita lihat ada sebuah berita yang cukup mengusik saya atau cukup menggelitik maksud saya. Ini berita ini dia mencoba mencari tahu apakah ada pihak lain yang membantu Irjen Napoleon aniaya Muhammad Kc. Nah, ini jawaban Baris-Krim. Kita coba lihat teman-teman ya. Nah, Baris-Krim Polri masih mendalami kemungkinan ada pihak lain yang membantu Irjen Napoleon Bonaparte saat insiden penganiayaan Muhammad Kc di dalam rutan Baris-Krim Polri Jakarta Selatan. Ya, saya berharap ya teman-teman ya, saya berharap polisi bukan hanya mencari tahu siapa yang bersama-sama dengan Napoleon Bonaparte untuk menganiaya Muhammad Kc. Tetapi juga saya berharap mereka mencari tahu motifnya apa. Apa motifnya? Dendam pribadi kah? Atau disuruh salah satu orang kah? Ada orang yang membayar untuk melakukan hal ini misalnya? Itu harus dicari tahu. Penyidik sedang mendalami apakah dilakukan sendiri atau ada yang membantu. Nanti ya, kata Direktur Tindak Pidana Umum Baris-Krim Polri, Brigjen Andi Rian, saat dikonfirmasi pada hari Sabtu. Ia menyampaikan pihaknya juga berencana memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte terkait kasus tersebut. Pemeriksaan itu bertujuan agar mengetahui kronologi dugaan penganiayaan tersebut. Nanti akan didalami setelah pemeriksaan yang bersangkutan, jelasnya. Di sisi lain, Andi menyampaikan pihaknya juga telah memeriksa 3 saksi dalam kasus tersebut. Mereka semua adalah narapidana yang berada di rutan Baris-Krim. 3 saksi sudah diperiksa, semuanya napi tugasnya. Wow, ini menarik ya. Jadi yang menjadi saksi ini adalah 3 orang dan sama-sama napi. Artinya tidak ada sama sekali polisi yang tahu tentang peristiwa ini atau turut menyaksikan atau turut mengetahui bahwa terjadi penganiayaan. Ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena kejadian ini terjadi di ruang Baris-Krim Polri, di tahanan, dan saya dengar-dengar di situ itu biasanya itu ada penjaga, ada orang yang menjaga, ada sipir begitu. Nah, tapi luar biasanya mereka tidak tahu, hanya ada 3 orang saksi itu yang tahu. Ini menarik ini. Oke, tanggapan yang gimana saudara-saudara, teman-teman? Pak Yenel, Pak Tapajadi, silakan bro, ada tanggapannya? Silakan Bang Tapajadi dulu kami. Ya, langsung. Bang Tapajadi, silakan Bang. Nah, itu yang saya bilang tadi gitu, bahwa kita tidak boleh menutup mata dengan kasus ini gitu, tidak boleh. Ya mungkin kita nggak bisa seperti orang lain langsung ketemu dengan misalnya kayak Pak Abi Saifuddin Ibrahim itu pergi ke sana gitu.
Tapi media ini membantu kita untuk melihat keadilan itu supaya diratakan di tempat manapun gitu. Supaya tidak terjadi lagi seperti yang dialami oleh MKC ini gitu. Jadi supaya tidak lagi berseliweran berita-berita yang memiringkan bahwa apa yang dialami oleh MKC ini bukan hoax tapi benar-benar terjadi gitu. Nah itu dulu, itu dulu Pak Nur. Baik. Ada komentar dari YNL? Ya Bang, ya saya melihat, ya inilah kita melihat bahwa ternyata orang-orang yang kita anggap untuk kita andalkan, untuk melindungi kita, ternyata kita nggak bisa andalkan. Ya, orang-orang yang kita anggap untuk menegakkan keadilan, ternyata di situ dia yang menginjak-injak keadilan. Ya, orang-orang yang harusnya kita andalkan. Gimana? Sorry? Maksud YNL, apakah dengan kasus ini bisa menimbulkan distrust dari masyarakat terhadap kepolisian begitu? Yes, bisa jadi. Jadi orang bisa jadi ya? Bisa jadi Bang. Jadi orang sudah tidak merasa harusnya saya nyaman di tempat itu karena saya dilindungi, tapi di situ saya tidak nyaman. Jadi kan, waduh, berarti sama saja kita ini. Untuk apa gitu loh? Ini bukan kelasnya Polsek loh Bang, atau Polres. Ini ini, waduh, betul. Polri ini yang paling tinggi, yang kita kagumi, yang kita harapkan. Kok seperti ini? Ini harus ditindak benar-benar Bang, sehingga mengangkat kembali marwah Polri, marwah Polri kita sehingga dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu Bang Kanuru. Jadi ini bisa jadi. Ya, saya harus setuju ya. Ini sebenarnya ya yang dibilang juga Pak Kanur tadi, harusnya kan blunder lah yang mengatakan itu supaya nanti Muhammad KC ditangkap supaya nanti nggak ada reaksi di masyarakat gitu. Justru di tempat yang dirasa aman itu sekarang ini menunjukkan tidak aman gitu. Ini benar-benar kemunduran gitu, kemunduran. Nanti itulah distrasi ketidakpercayaan kepada oknum polisi atau kepolisian itu berkurang dari masyarakat. Itu yang perlu diwaspadai gitu loh. Baik. Jadi kasus ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Kalau kasus ini tidak dibuka benar-benar, tidak dibukakan semuanya terkait apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana, ini bisa menimbulkan distrust, bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Ini bisa saja karena ini terjadi justru di Bareskrim, bukan di Kapolsek, bukan di Polsek kata YNL tadi. Ini bukan terjadi di Polsek, di sebuah kantor polisi yang kecil-kecil yang kemungkinan besar bisa terjadi ada orang tidak mawas ya, sehingga tidak melihat atau tidak mengetahui keadaan itu terjadi. Bisa saja ada kelengahan begitu. Tetapi ini terjadi di Bareskrim di mana sistemnya itu sudah luar biasa, ada CCTV, ada pengamanan yang super ketat. Tetapi kok bisa kecolongan? Oke, sekarang teman-teman kita akan dengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Nabi 26 JPZ. Oleh karena itu teman-teman like dulu videonya dong. Silakan like dulu videonya dan share. Nah, sebagai pengetahuan teman-teman, video ini ditayangkan juga bersama dengan YNL JR channel dan juga Tapajadi Hutapea. Teman-teman silakan subscribe channel ini dan dukung perkembangan channel ini untuk di dunia apologetika. Berikut ini video dari Pak Muhammad dari Pak JPZ. Si jenderal ini yang membackingin ternyata ya. Jadi makanya keluarganya takut karena bisa dibunuh. Saya bilang salah. Dulu si Yudi Mulyana ya, si Yudi Mulyana itu kan mau dibunuh sama Moko Ginta itu kan. Nah, terus kita viralkan di sini. Makanya bisa lolos Yudi Mulyana. Dunia internasional. Nah, sekarang kita bongkar. Ada apa nih, Pak Kapolri? Mengapa bisa ada jenderal polisi masuk ke selnya KC? Mengapa? Apa kalah pangkat si Kapolri kita ini? Jangan-jangan juniornya lagi si Kapolri ini kan? Pak Kapolri kita kuatnya kan kalau di angkatan kan begitu, mereka kan ada masalah junior senior. Itu repotnya begitu. Jangan-jangan Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebukin KC. Makanya bisa masuk ke dalam penjara. Serem saudara. Bisa masuk ke dalam itu. Wah, bisa masuk ke dalam gitu. Terus
Itu ternyata hari kedua. Jadi waktu Warta Kota memberitakan, itu benar ya. Kan itu gosip keluar kan, rupanya ada yang bocor ke wartawan. Ingat kemarin Warta Kota itu ya memberitakan bahwa KC itu dianiaya, terus Pak lawyernya yang sebelum yang sekarang, nggak ada informasi, karena nggak boleh masuk lawyernya juga nggak salah, karena nggak boleh masuk, nggak boleh ketemu. Tetapi rupanya wartawan sudah dengar kalau KC itu digebukin di dalam, udah dipukulin. Nah wartawannya nggak tahu, nggak ada, karena sudah ditelepon ke Mabesnya, aku yakin nggak ada penganiayaan. Dia bilang begitu. Nah kemarin lawyer kita ya kan, Pak Herbert Aritonang dengan beberapa teman lain masuk ke dalam itu kan, nanti dengan lawyer kita dengan beberapa hamba Tuhan masuk, ya. Nah, kemudian salah seorang lawyer ya kemarin sampai bentrok sama Herbert Aritonang itu ya, seorang lawyer itu menghubungi saya, ya kan, telepon pagi-pagi subuh-subuh. Ya kan, terus jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan, kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nah, nggak mungkin orang biasa, nggak bisa di Mabes dia dibunuh. Nggak bisa, yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Nah, jadi si jenderal ini tidak boleh saya sebut namanya ya, tidak boleh saya sebut namanya. Jadi biar polisi yang ngurus, yang tahu sendiri dong. Ya lu tahu diri dong, itu kan kerjaan lu, daripada lu cari-cari gua. Nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Dibilangin bandel si polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu harus ditangkepin. Ani Christian, Felix Xiao, Stephen Indra, itu ya, Sophie Channel Sophie apa itu ya, yang bekas ininya Moko Ginta. Mualaf Center itu yang harus ditangkepin, tapi kan nggak berani, nggak ada yang berani ngelapor orang Kristennya. Itulah seremnya. Oke, nanti cerita seremnya kita babak kedua ya, kita stop dulu. Itu pertanyaan saya, jenderal-jenderal yang kemarin kemana itu teman-teman kita yang polisi? Ya, apa mereka juga wait and see? Tetapi saya dengar ada seorang hamba Tuhan ya, ada seorang pendeta yang ini ya, ada ini infonya dari Saifuddin ya, ada pendeta yang mencoba untuk melindungi, tapi sampai sekarang belum bisa ini karena ada banyak sekali ribut ya, keluarganya kan diteror. Ya, tadi KC juga ditandatangan segala macam, takut dibunuh. Sebenarnya salah. Kalau mau begini, yang gede, kalau diem-diem pasti mati KC di dalam. Iya, udah pasti. Mati, makanya kita teriak sekalian, kita sudah tahu siapa yang bunuh dia. Jadi teman-teman nanti tahu siapa yang bunuh KC. Begitu aja. Masalahnya kita nggak boleh sebut nama, karena kan ada asas praduga tak bersalah. Cuma informasinya A1. Jadi biar polisi yang nyari, biar polisi yang bongkar siapa. Pokoknya kan clue-nya udah kita kasih tahu, dia jenderal polisi. Ya biar polisi yang cari tahu siapa dong. Aduh, kadang-kadang memang bikin emosi ya. Kita nggak boleh kasih tahu nama, ya kan? Kita nggak boleh kasih tahu nama. Tapi ini orang sudah. Jadi ceritanya nanti deh, nanti kurang seru ya. Lanjut dulu ini Pak Nugroho. KC. Bang Paulus yang luar biasa. Ya, itu dia. Kita harus berteriak. Ini pesan dari Pak JPZ yang saya pikir ini perlu kita pikirkan bersama dan kita tindak lanjuti ya. Kita harus berteriak. Salam sadar teman-teman. Kenapa? Kalau kita diamkan hal ini teman-teman, kalau saja ini JPZ tidak buka hal ini teman-teman, kemungkinan ini diam terus, kita nggak tahu di luar sini. Ngeri sekali. Kalau enggak, itu bisa si MKC betul-betul mati di tempat itu, seperti yang dikatakan tadi. Ya, bisa saja jadi mayat. Nanti tanya kita dengar berita, Muhammad KC telah berpulang ke rahmatullah karena penyakit COVID. Bisa saja. Bisa aja, biar gulanya naik katanya gitu. Gulanya naik, atau jati kebeleset di toilet, bisa aja. Bisa saja. Jadi perlu teman-teman angkat, beritakan ini, supaya pemerintah segera usut tuntas mengapa ini terjadi. Ya. Yes, nah Oke, itu dia lanjut teman-teman ya, karena banyak ini yang mau dengarkan
apa yang disampaikan oleh Nabi ke-26. Silakan Bang, silakan. Nggak ada suara, Bang Kanuru? Juga heran, gimana kita seharusnya bisa mencari tahu persis kondisi, harus berteriak dan harus berbuat yang lain. Nah, saya juga heran, gimana kita seharusnya bisa mencari tahu persis kondisi Muhammad Kc saat ini. Sesungguhnya mau bilang ke Kapolri, Bapak Kapolri, kalau kasus ini mengarah sampai pada akhirnya Muhammad Kc remuk atau meninggal, Bapaklah yang sangat berdosa terhadap kasus ini, yang sangat beban berat bagi Bapak. Bapak seorang Kristen, mewakili kebenaran, harus berani. Ya, mohon maaf, saya orang jelata harus ngomong ini. betul ya. Jadi ini buat si malakama ya, buat Kapolri kalau sampai dia nggak bertindak. Jadi harus bertindak. Makanya kita teriak, biar dilacak, biar disidik sekalian, biar dibuka semua. Ya kalau memang ada CCTV yang mati, ya itu mencurigakan tuh. Hanya orang dalam yang bisa tuh. Siapa? Iya. Ya kalau ada CCTV mati kan siapa nih? Kan siapa pertanyaannya kan? Yang matiin. Nah itu. Mulai matinya di jam keberapa? Di menit keberapa? Nah, itu gampang sekali tuh. Wah, itu orang di rumah sendiri kok mabes itu kan semua ada SOP-nya, ada sistem operasi prosedur di dalamnya, ada aturannya, ada yang batasi segala macam. Makanya nggak mungkin. Itu pasti ada orang kuat di dalam yang backingin itu. Kalau nggak bisa deh. Bener kan si jenderal ini kan kurang ajar kan? Nanti saya lanjutin jenderalnya. Iya, ini bukan ketakutan. Ini karena memang harus dirahasiakan supaya polisi yang bekerja, supaya informasinya jangan dari saya. Karena kalau saya menyebarkan sampai nama itu nanti jadi hoax. Karena semua orangnya takut semua. Yang ini tapi kalau dari udah atas buka, dia bilang ini berbuka. Saya tadi barusan kontak ke Pak Laksamana Ponto sama Pak Jenderal Tobing. Ini gimana nih urusannya nih? Kalau sama mereka saya sebut nama langsung. Ini orang ini nih, saya bilang siapa orang ini? Saya bilang ya biar mereka cari, bener nggak? Biar mereka, wah kacau sekali nih. Tapi kalau sama ini kita nggak berani, ya, kita nggak berani ngomong kalau di depan publik ini, karena harus ada asas praduga tak bersalah, kita nggak boleh, gitu loh. Ada aturannya juga. Atau jenderal polisi yang ditengarai melakukan tindakan tersebut itu memang kredibilitasnya memang sudah negatif banget atau nggak baik, karena memang dia kan sudah kehilangan pamor ya, makanya merapat ke Khalifah kan. Jenderal polisi apa jenderal polisi. Kalau nggak bisa ngacak-acak di Mabes dong. Ini orang dalam jenderal polisi. Anak itu semua anak buahnya dia semua di Mabes. Waduh. Makanya kita, ini Pak Kapolrinya gimana? Jangan-jangan Kapolrinya juniornya dia pula bisa diatur sama dia. Tapi ini harus segera mungkin terkanalisasi Pak Paul. Karena ini kita kan berbangsa dan bernegara Pak Paul. Kalau kayak gini bisa, waduh, perspektif kita terhadap agama tertentu tuh udah semakin miring banget. memang udah brengsek banget ini. Makanya kan ada Islamofobia di mana-mana kan. Termasuk orang Islamnya aja mengalami Islamofobia. Ya kan, Ahmadiyah, Syiah, itu kan ketakutan tinggal di Indonesia. Benar Pak Paul. Kita kan selama ini kan mengarah kepada oknum dan oknum. Jadi kita harus rujukannya sekarang oknum. Siapa. Bukan lagi kepada nanti. Kalau nggak merujuk kepada oknum, takutnya kita udah menggeneralisir. Udah gitu, Pak. Ya, apakah oknum? Kalau menurut saya memang ajarannya yang biadab, bukan oknumnya. Ya, tapi di dalam berbangsa dan Prancis, Belanda nggak mau urusin masalah agama lagi, udah nggak mau. Kemarin udah statement dia nggak ada urusan agama. Satu lagi kemarin, Jerman, Prancis, Itali ya. Semoga tahu sama dia. Dari Ferdinand bilang. Oke. Lambat kerjanya. Kadang-kadang nggak nyambung, ya kan. Saya heran kok si Abdullah Putih percaya banget sama dia, ya kan. Ya. Harusnya pengacara dari
Saifuddin Ibrahim itu yang dipakai, ya kan? Ya, ini sudah. Jadi beberapa, cuman karena keluarganya masih ketakutan, ini Saifuddin juga lagi atur strategi ulang. Ya, tapi kita nggak akan bicarakan di sini masalah strategi. Saya urusan di sini adalah untuk menyuarakan dan menghimpun opini dari semua teman-teman supaya ini menjadi viral, dan saya berharap teman-teman membantu memviralkan supaya sampai ratusan ribu bahkan jutaan, supaya berita ini menjadi kuat, pesan ini menjadi kuat, ya. Jadi teman-teman tolong viralkan ya. Saya kira Pak Kapolri sudah cukup ini ya, sudah cukup berani. Hanya kan memang ini kan mendadak semua. Nah sekarang saya yakin mereka lagi bingung. Hanya kita perlu teriak supaya dibuka sekalian. Jadi dasarnya Pak Kapolri ini apa nanti buka ke publik? Ya dasarnya karena sudah menjadi resah masyarakat di luar, sudah menjadi viral. Jadi dibuka mau nggak mau sama beliau kan? Nah, yang kita mau begitu. Jadi memang saya kira dari teman-teman tadi salah ya, yang di chat segala macam Pak Kapolri apa nggak ada gunanya, enggak. Saya kira karena bagaimanapun juga tadi ya, yang Pak Ardiansyah bilang ini kan masalah politis juga. Tadi Pak Ferry juga bilang ini masalah politis, pendekatan politis banget. Karena ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam ini orang-orang politik semua. Ya sama dengan yang kemarin mendorong saya, sama-sama yang sekarang nangkap Aceh ini orang-orangnya sama nih. Ya kan? Ya, yang bicara kan orang-orang yang sama semua ini. Ya kan? Nah, makanya ini adalah sebuah permainan untuk 2024. Makanya saya bilang KC itu bukan miliknya keluarga lagi, milik kita semua. Ini memang ceritanya ruwet sekali. Makanya saya udah wah ini diteror ini KC bisa mati di dalam. Makanya kudu buka. Yang berani buka cuma saya kan, yang berani buka terus terang. Ini saya nggak sebut nama doang ini, sebut nama doang selesai juga nih. Nah, cuman nggak boleh, karena kan kita juga harus menjaga semua. Ada banyak hal, saya udah janji sama yang kasih info. Ya, ini info A1 dari Mabes ya. Ini info 1 dari Mabes ya, bahwa tolong jangan kasih tahu nama sebab nanti kami semua kesulitan, biar Pak Kapolri yang mengusut. Yang penting naikkan dulu. Ya, saya sudah bilang sama Pak Jenderal Ponto juga, Pak Jenderal Tobing, Pak Ponto bilang dia akan usut juga, mencari ya, terus nanti akan diusut. Ya biar diusut sama Kapolri. Nama sih udah kita pegang ya. Aduh, nggak bener ini. Kalau begitu ya sudah cukup bagus lah Pak Pol. Ya maksud saya begini, kita kemarin tuh punya ide yang brilian, harus dilaksanakan dengan brilian juga. Orang-orangnya juga harus brilian gitu Pak. Betul. Ya, jangan tahu pengacaranya bisa tertekan, takut, ya udah ngambang lagi. Karena begini, saya mikir nanti kita melakukan class action misalnya. Lalu begini-begini model-modelnya, ya susah Pak Pol. Kita kan jadi gimana nih, sanggup nggak ini? Nah, jadi contoh kedua ya, dengan kemarin kita minta Pak Santiamer, kita nggak tahu siapa Pak Santiamer. Ya, saya nggak tahu, terus terang aja. Ya, jadi kita kenal hanya melalui Zoom ini. Nah, apakah Pak Santiamer itu mantan pensiun polisi juga? Nah, apakah itu bagus untuk dilakukan sebagai koordinator? Kan bisa terjadi konflik of interest nanti, dia juga bisa terancam nanti. Nah ya kan gitu ya, bisa dia juga terancam misalnya pensiunnya gitu Pak ya, nggak mau lah dia kan balik lagi ke nomor 1 ya, padahal duit udah kumpul lagi ya kan, repot kan, duit udah kumpul tiba-tiba mundur, iya repot, kitanya juga bingung duitnya buat apa, akhirnya dibagi-bagi. Itu sebenarnya tanda kutip jemaat Anda juga nanti digebukin. Nah ini bisa dibuat. Nah, semoga itu bisa dilakukan Pak pemerintah yang ada di adalah jemaat yang tertulis namanya di dalam juga. Yang namanya jemaat ya, jemaat VIP yang perpuluhannya di atas ini. Dan beli setahu saya dari A1 yang orang-orang terdekat beliau, dia itu bukan kadrun gitu. Jadi sudah tahu jawabannya gitu. Kan tadi ada. Ini sudah Kristen ya. Ini udah pasti Kristen ya. Anaknya KC sudah Kristen ya. Sudah Kristen. Kalau katanya informasi Kristen, baru tahu informasinya kalau anak Pak KC bukan Kristen, sekalipun harus mati.
Ya, karena kita juga harus mengerti dari keterangan-keterangan yang di YouTube yang telah disampaikan oleh Brother Febri. Dia mengatakan dari sejak kejadian bapaknya sampai di Jakarta, dia juga mengikut sampai di Jakarta. Terus tapi tiba-tiba dia harus terbang lagi kemana? Ke kampungnya daerah Jawa Tengah atau apa itu yang pernah kita dengar. Itu kan tekanan dari pihak keluarga yang masih ini juga besar sekali, Pastor Paul. Pengandaran, di Pengandaran itu. Nah, itu kan kalau saya dengarnya dari Pak Kace ya, kalau di Pengandaran itu dari Pak Kace dulu, diuber-uber dulu dia itu, diusir dari rumahnya itu ya, di Pengandaran itu. Dan saya ini kan karena dia juga posisi lawyer, mungkin nggak tahu ya seperti yang kayak kemarin banyak orang tidak dapat berita. Nggak dapat lah, A1 Mabes Polri, wah gimana sih? Malah kemarin saya sempat ngecek, saya telepon gitu. Makanya Pak Amin nggak dikasih tahu, entah jadi rame, gubrak. jadi gua nggak pernah dapat berita. Parah. Tidak benar, tidak dipukuli, informasi hoax. Kami tegaskan tidak benar, tidak ada pemukulan kepada KC sehat walafiat. Karena berdasarkan karena beliau langsung walafiat. Itu langsung nyamperin ke Mabes ya. Panik semua itu langsung ke Mabes, tapi dari Mabes bilang nggak ada, dijamin nggak ada, aman, tidak boleh. Mau ditemuin sampai mau berantem katanya ya, mau masuk ke tahanan nggak boleh sama polisinya pokoknya. Nah, ya betul ya, ini perlu kita komentari ini teman-teman ya. Itu para pengacara berusaha untuk masuk, tetapi itu tidak dibolehkan katanya karena isoman selama 2 minggu. Nah, rupa-rupanya selama 2 minggu itu teman-teman, pemulihan dari akibat digebukin. Ini isoman 2 minggu, itu adalah ternyata untuk pemulihan karena Pak Muhammad Kaci itu digebukin katanya. Makanya disembunyikan Bang Nurul ya, makanya nggak ditunjukin. Ini luar biasa juga ya. Nah, para pengacara juga nggak bisa temui loh selama 2 minggu itu. Nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk sama sekali. Nggak bisa masuk. Justru informasi tadi yang katanya dari dalam katanya itu dia sehat walafiat. Sehat walafiat di mana? Sehat walafiat untuk pemulihan daripada benjolan bonyok-bonyok yang dialami ya gitu. Iya. Ini sehat walafiatnya di mana coba teman-teman? Ya ini bonyok karena dipukul orang yang punya badan besar seperti ini ya. Ini orangnya ini. Kita lihat dulu informasi lainnya. Badan ngeri itu. Profil orang ini Irjen Pol ini disediakan di Wikipedia ya, jadi wajarlah kalau kita lakukan pencarian lalu kita dapatkan hal ini. Jadi saya dapatkan di Wikipedia nanti teman-teman. Ya, jadi saya nggak tahu setelah ini orang ini nanti dimasukkan dia diberi tugas untuk jadi duta apa nanti teman-teman. Biasa di Indonesia kita ini kan kalau ada misalnya yang menghina Pancasila, duta Pancasila. duta gulat Bang, duta gulat. Ada duta apa lagi yang biasa diangkat di Indonesia. Nah, orang ini nanti diangkat jadi duta apa ini? duta pembobol pintu penjara mungkin ya? Atau dia kayak ahli pembobol gitu, ahli kayak apa pasukan khusus begitu. Atau duta untuk ini bisa ini. Ada kan kalian pernah nonton nggak filmnya si itu Sylvester Stallone itu yang biasa dia keluar. Nonton. Apa judul film itu tuh? Nah, biasanya dia selalu yang dia film yang dia sudah tua sekali, dan biasanya dia mau masuk di penjara yang punya security tinggi, lalu kemudian nanti dia keluar dari sana. Membebaskan diri begitu. Nah, ini cocoknya orang ini bagusnya begitu, dia masuk dalam duta itu, duta membobol pintu tahanan gitu. Ini duta keamanan penjara atau duta apa? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Baiknya Bapak Napoleon ini cocok jadi duta apa? Oke, kita coba lanjut lagi dulu ya. Sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Dua, berarti kalau memang berita itu mau tengokin KC itu kan, pengacara-pengacara ini kan terus jadi berantem sendiri gara-gara mau tengokin KC. Jadi mereka benar-benar datang, kita percaya kan ada Pak Bahtiar juga waktu itu kan. Betul. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang terjadinya sebelum itu berarti ada pemberian informasi yang salah. Ya, betul kan? Betul. Nah,
ini juga kan mestinya bisa diselidikin. Kenapa ada informasi yang salah? Kan ada tanya begitu. Betul. Gitu. Cuman kan masih belum jelas. Cuman saya salut sih bisa mendapat info yang kayak begini. Ancungin jempol saya di Indonesia tidak dapat. Mantap memang. Untuk hal ini patut diacungi jempol nih Pak. Dan mereka memang istilahnya menutup informasi semua begitu. Saya gitu. Iya. Gitu. Lah, ini nggak bisa lah. Mereka juga nggak kan karena mereka juga harus jaga semua. Kalau keluarga semua kan sudah diteror begitu. Kalau saya bilang salah. Ya kan, informasi ini harus dibuka. Kalau saya dapat informasi, kalau enggak nanti dibunuh, nggak ada yang tahu, tiba-tiba mati di dalam, ya kan? Nah, ini kan mumpung orangnya belum mati, kita kasih tahu dulu. Ya, saya minta teman-teman yang punya keahlian di bidang musik, coba rangkai satu lagu dengan judul Salam Sadar. Mungkin Anda yang biasa, yang bisa beatbox atau rapper atau genre dangdut atau yang ini. Yang musik country atau reggae, coba saya usulkan Anda buat lagu namanya Salam Sadar. Waduh, itu jelas ya Pak. Informasinya jelas tuh kan. Nah itu kan kalau ada misalnya, kalau pas ada yang informasi yang perlu saya luruskan, saya akan masuk. Terus kalau kalau memang ini kan kita langsung di bagian akhir. Itu ke internasional. Siap Bang. Bongkar semua. Sekarang Pak Aceh kalau diginiin, kekristenan semakin meluas lagi, semakin melebar lagi. Apa yang mau dibungkam? Nah sekarang bayangin, saya lagi mikir nih, kalau Pak Pastor pionirin aja 2.000 tiap hari demo kalau sampai Pak Aceh meninggal atau nggak usah. Kita bersuara, nggak usah, kita damai. Persiapannya ini kan semua lagi nggak karu-karuan ini kan. Takutnya kita lagi lengah, tiba-tiba dihabisin dia. Kayak Pak Yudi Mulyana kemarin kan. Kalau kemarin kita nggak viral kan, Yudi Mulyana udah mati tuh, dibunuh sama Moko Ginta tuh. Nggak taunya sekarang malah Moko Ginta yang mati. Ya perlu seminggu sekali, kalau perlu seminggu 3 kali, bahkan tiap hari dulu nih biar Denny Siregar yang lain-lain pada mulai masuk nih ke berita nasional, internasional. Wah dahsyat, ini bisa masuk. Kita coba demo ke Mabes Angkatan Darat, Menankam setiap hari, ketua parpol, divisi hukum partai-partai nasional, gempar dunia, gempar Indonesia, gara-gara satu orang KC doang. Seorang. Oke, itu dia informasi dari JPZ teman-teman.